Oke bosku, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bro. Jumpa lagi di channel YouTube A98. Sebelum nonton videonya jangan lupa subscribe, like, and comment. Oke bro. Sudah lama ya kita nggak upload ya, karena saya emang sibuk banget kerja. Karena sibuk kerja, kita baru bikin video lagi. Oke bro, kita langsung aja ya. Oke, di video kali ini kita akan nge-review ya, bukan unboxing ya. Kita nge-review karena unitnya second. Kita nge-review dan penjelasan tentang unit ini. Unitnya apa nih bro? Nih dia. Oke. Unitnya ini ya Sub Garuda OD25. Oke bro, nih nama unitnya. Oke, ini unitnya unit saya ya. Dia ini bukan unit bukan pesanan orang atau temen. Ini unit saya sendiri, saya baru restorasi. Ini unitnya. Unitnya nih bro. Oke, langsung aja kita jelasin spesifikasinya. Sudah tahu ya kalau unit Sub Garuda, mungkin yang teman-teman yang udah paham mungkin sudah tahu unit Sub Garuda. Ini kita jelasin yang tentang bagi pemula ya. Oke, kita jelasin pertama, kita pencet popor ya. Popor dari kayu mahoni, modelnya tamhole. Nah ini warna catnya ya, saya cat ulang ya, karena emang cat bawaannya emang udah pudar, jadi saya cat ulang lagi warna hitam dop biar lebih garang. Oke. Nah untuk yang kedua, pelindung trigger atau pelindung picunya berbahan besi. Nah ini juga saya cat ulang dop juga, saya cat. Nah untuk triggernya ini berbahan kuningan ya. Mungkin teman-teman yang sudah paham pembuatan Sub Garuda dari tahun ke tahun itu pasti ada perubahan. Nah ini mungkin yang senapan ini yang tahun-tahun 2019 lah, 2019 atau 2020 ke atas ini mungkin triggernya udah berubah nih. Dari segi trigger ini ya, mungkin bukan si Sub Garuda aja, mungkin kalau Barata klasik itu udah perubahan di trigger dia, udah perubahan di trigger dan di laras perubahannya kalau udah dari tahun ke tahun. Nah ini tahun muda ya, triggernya sudah bahan kuningan. Mungkin yang tahun lama dia berbahannya besi yang dilipat dilengkungin itu tahun-tahun 2015-an kalau salah, 15-an 17 ke bawah lah, itu besi di sininya. Nah untuk trigger selarasnya juga bahan kuningan kalau yang dulu. Oke, kita lanjut nih. Triggernya berbahan kuningan, chamber ini masih berbahan kuningan, chambernya bahan kuningan. Sistem ininya, pendorong pelurunya model kuncian ya. Nah ini kunciannya bahan besi, pendorong pelurunya juga berbahan besi nih loh. Nah untuk visir seperti biasa ya, visir tengah bisa di belakang, bisa di tengah dia. Untuk berbahannya juga besi. Ini juga visirnya pas itu kan karatan, saya cat juga warna hitam dop. Untuk serobong ini dia ini bukan berbahan kuningan ya, beda ya. Tahun muda ini biasa kalau yang tahun dulu itu pasti bahannya dia kuningan. Nah ini dia bukan kuningan, dia seperti kayak bahan besi, bukan besi tapi ya kayak dural tapi bukan dural. Apa ya bahannya nih, kayak besi tapi besi pipa gitu nih bahannya. Nah untuk larasnya ini ini serobongnya ini OD13 berbahan besi. Nah di tengahnya ini mounting dia ini bahannya kuningan nih, yang tengah ini nih. Nih yang tengah ini, yang kedudukan dia ini bahannya kuningan. OD13 dengan panjangnya nih 65 ya, 65 cm. Nah untuk larasnya ini OD8 ya, bahannya baja bukan kuningan. Ini tahun muda jadi bahannya baja. Pasti tahun ke tahun itu pasti ada perubahan di unit-unit, mungkin unit yang lain atau unit bukan Sub Garuda aja ya. Pasti tahun ke tahun pasti ada perubahan. Dengan alur 12 ya, OD8 berbahan baja, alur 12, panjang 65 cm. Untuk pisir juga ada perubahan juga pisir. Nah pisir tahun sekarang ini dia tuh pisirnya tuh panjang sampai sini nih. Tuh panjang. Tuh biar sejengkal sih pisirnya tuh, sejengkal.
Nah untuk yang tahun lama pisirnya cuma kecil sini tengah, dijepit sama si nepel perdam ini. Nah ini jangan langsung panjang, nah dikunci. Kalau yang panjang ini dikunci pakai ini apa sih, baut kembang kalau saya, baut kecil sini buat nahan dia biar nggak gerak. Nah untuk drat perdam ya, ini drat perdamnya bahan kuningan, ada penguncian ininya dratnya. Nah untuk tabung sendiri mungkin teman-teman udah pada tahu, tabung SAP Garuda ini. Yang untuk belum tahu ya, tabungnya ini yang pipanya ya, tabung pipa luarnya ini OD25 berbahan kuningan. Kalau panjang saya nggak tahu, panjang kayaknya hampir 55 panjang tabung ini hampir 55 masalah, pipa tabung ke belakang ya 5 lebih lah, 55 lebih. Nah untuk ini pengunciannya dan pen yang seperti biasa yang berlubang, pennya nih penguncian penahan. Nah untuk pen yang kedua nih seharusnya sama, dia sama lubang, karena saya ganti, saya upgrade menggunakan pen yang ada penguncian seperti SAP Tiger. Nah ada pengunciannya ya, ada pen tuh kancing ininya, agar pas kita ngompa itu dia bergerak terus. Kalau kita ngompa itu nggak keluar lama-lama. Kalau yang model bolong ini dia dikompa lama-lama pasti keluar. Nanti kita kalau kita nggak bawa alat untuk mukulnya pasti susah. Jadi kita harus ketok lagi ke dalam. Kalau ini dia nggak bakal keluar model sistemnya nih. Kancing ini dia saya udah ganti. Nah untuk tabungnya sendiri dia kan berbahan kuningan ya, tetap dia berbahan kuningan. Kalau tahu pembuatan perubahan itu dia tabung nggak berubah ya, tetap berbahan kuningan OD25, seal depannya 2. Nah oh ya satu lupa lagi. Nah ya nih si ini nih sehernya ini saya udah ganti teflon ya, warna hitam ya. Saya udah ganti warna hitam. Yang bawahnya kan masih dural bahannya ya, jadi saya ganti karena mengurangi gesekan di tabung si senapan SAP Garuda ini. Nah untuk senapan ini punya saya baru beli dari orang Bekasi ya. Dia mau jual butuh, saya beli langsung, saya upgrade, saya cat ulang. Pokoknya saya rubah sedemikian rupa supaya bagus ya. Nah ini stiker teman saya ya, saya minta dikasih stikernya, stiker Grey Barrel User nih stikernya. Nah senapan ini untuk pasar bisa ya, karena si tabungnya ini saya sudah upgrade. Di dalam tabungnya itu teman-teman pasti pernah bongkar, di dalam tabungnya itu di pinggirnya itu pasti ada seperti apa ya namanya ya, kalau kuningan lebih ya, dia itu buat per dalam ya, per penahan dalam ruangnya. Nah itu saya bubut, saya gedein, jadi seolah-olah tuh tabung dalam itu lega, ngeplong ya. Tapi saya sisain setengah senti buat rumah sealnya. Seal kalau di sini seal bentuknya kayak payung, dah seal payung atau bentuknya kayak kancing baju. Sealnya modelnya kayak kancing baju itu buat rumah dia dong ya, saya sisain setengah senti. Nah untuk dia seal pentilnya ini ya 5 mili ya, pentilnya 5 mili. Untuk power ya, kalau power saya udah upgrade. Apa sih namanya, kalau kita udah upgrade ini suaranya udah beda nih. Saya tadi kompa 1, tadi pertama saya simpen 1 jadi kompa 2 ya. Saya jajal kompa, saya tambahin 3 lagi jadi kompa 5. Ini udah kompa 5 ya. Tadi pertama saya kompa 1, terus tadi saya kompa lagi 1, tinggal tambahin 3. Kita dengar suaranya kompa 5 nih. Mantep bro. Kompa 5 aja udah jos pokoknya lah. Ini udah upgrade, udah di depan tabungnya kan ada pemasukan angin sistem buka tutup, itu saya gedein lagi, saya besarin hampir 3 mili ya, 3 mili lebih ya, hampir 4 mili saya. Jadi anginnya itu pas angin turun dari atas ke bawah itu masuknya pas, kompaan tetap enteng tapi anginnya masuk full. Terus saya udah gedein lubangnya, ruang ledaknya saya gedein, lubang transfernya juga saya udah gedein, tapi jangan gede ya. Kalau terlalu besar
nanti si mimisnya ini pas didorongin malah jatuh ke bawah. Jadi kita gedenya standar aja lah, gedenya nggak jangan terlalu gede. Nah untuk saya habis berapa upgrade ya, saya upgrade sendiri sih. Kalau saya upgrade sendiri, cuman paling saya ke tukang bubut sini dekat rumah. Nah untuk ngecatnya ini saya pakai warna hitam dop, pakai pilok kecil ya, pilok kecil. Nah ini saya triggernya apa ya, pengunci pen ini nggak ada yang jual. Ada yang jual OD25 kayak buat Predator atau Jawara, itu dia nggak muat. Jawara itu lebih gede, hampir dia 6 mili, lebih gede 6 mili. Nah ini sedangkan ini 51 itu udah seret. Makanya saya bikin ke teman saya tukang bubut, saya minta bikinin pen ini biar dia bagus. Saya bikinin ke tukang teman saya kang bubut, akhirnya jadi. Semalam ini saya baru kelar bikin. Nah untuk ngecatnya ini kemarin saya baru cat ya, warna hitam dopnya. Nah untuk akurasi saya belum jajal ya akurasi, tapi kemarin sore saya jajal tembak itu jarak-jarak 15 meter masih, kalau botol botol Yakult masih kena ya. Cuman saya belum jajal pakai tele karena ini posisinya masih pakai pisir ya, masih pakai pisir. Wis mantep badan. Nah untuk kelebihannya ini ya, kita membahas kedua kelebihan dan kekurangan si Sub Garuda ini ya. Untuk kita kelebihan dulu ya. Dia kelebihan ini kelebihannya power ya. Power dia lumayan bagus, besar, tabungnya juga OD25 berbahan kuningan dengan ventil 5 mili. Kebanyakan teman-teman kalau ini dia di bore up langsung diganti unit passer ya, langsung diganti jadi passer. Biasanya pakai pasaran 6 mili yang pasar gede kalau Sub Garuda ini, karena dia memiliki tabung pipanya ini panjang, tabung dalamnya bahan kuningan, V5 udah gede, biasanya diubah pasar. Nah untuk kelebihannya ya, satu popor ya, karena ini popornya tumhole ya, dengan kayu mahoni ya. Popornya ini bahannya kayu mahoni dengan pilihan, dipegangnya juga nyaman banget nih, pegangnya nyaman banget. Popornya ini untuk kekurangan saya masih di bagian pen ya, sini bagian pen ini. Untuk yang mungkin dari tahun ke tahun ya, setidaknya pennya ini dirubah pakai pen kancing, lebih aman, lebih praktis. Jadi awet ya kalau pakai pen ini, jadi nggak gampang keluar ya. Untuk kekurangan ya di pen sama di tri ini nih, dorongan peluru. Kadang kalau misalkan kita nggak neken ini nih, dia kekencang depan, itu kadang kalau kita tembakin mental sendiri, bahaya. Kena ini nih, kena pipi atau kena muka, bahaya. Kalau kita nggak sampai neken ke dalam banget, sampai nyetek banget. Jadi kadang kalau kita nembak buru-buru, kadang suka nggak nyetek ya ke depan ya, sampai nih gini, nih, sampai ke depan banget. Nah itu untuk kekurangannya. Nah menurut saya itu kekurangannya sih cuma di Garuda ini cuma dua ya, pen sama si pendorong peluru ya. Mungkin harus kalau misalkan dirubah kali modelnya puter ya, lebih enak kalau puter, ada pengunciannya sampai dalam ya. Ini sebenarnya mirip sama kayak Barata klasik ya, pengunciannya, si trigger, tabungnya juga sama. Mungkin kalau beda, nggak tahu satu produksi, beda merek atau gimana ya. Ini buatan Parek Kediri, Jawa Timur, sama Home Industry HI ya. Oke bosku, di video kali ini kita udahan dulu ya tentang penjelasan review Sub Garuda, kelebihan dan kekurangannya. Nah untuk teman-teman ya, yang bagi pemula boleh komen, mau menanyakan tentang Sub Garuda atau senapan-senapan lain, boleh di komen di bawah ya. Nah untuk nanti saya akan sebenarnya mau ngetes ini akurasinya.
pakai teleskop ya, ngecek akurasi pakai teleskop. Dia mau pakai peluru apa, cocoknya pakai mimis apa, terus jaraknya berapa, nanti saya cek karena telenya belum ada ya. Oke bro, di video kali ini kita udahan dulu ya. Nanti saksikan di video-video selanjutnya yang menarik di YouTube A98 channel. Oke bro, jangan lupa ya subscribe, like, and comment bro. Oke, mantap. Assalamualaikum.